Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di Istana Sains. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips agar teman-teman berhasil dalam membuat air TDS 0. Karena banyak teman-teman masih gagal dalam membuat air TDS 0. Barangkali tips ini dapat membantu. Tips yang pertama adalah gunakan resin yang tepat untuk pembuatan air TDS 0 ini, yaitu resin anion dan resin kation yang tepat. Saya menggunakan resin untuk anion, saya gunakan Purolite A500 ya. Sedangkan untuk kationnya saya menggunakan Lewatit S108. Nah, ciri-cirinya ini berwarna lebih hitam, gelap, ini berwarna kuning Buda ya. Ini lebih ke coklat ke arah hitam ini ya. Itu tips yang pertama. Namun teman-teman bisa juga menggunakan resin merek lain ya, yang sesuai kation dan anion. Ya, bisa juga gunakan Trilite ya, atau merek-merek lain. Yang penting yang satunya anion, yang satunya kation. Ya, yang kedua adalah sebelum resin digunakan, kalau teman-teman baru beli dari toko, ini sebaiknya diaktifasi dulu ya, baik itu kation maupun anion. Nah teman-teman jangan sampai salah. Kation teman-teman menggunakan regen itu HCl. Cara mengaktifasi atau meregenerasinya nanti ada di video-video saya sebelumnya ya. Jadi ini jangan sampai salah. Kemudian untuk kation itu menggunakan HCl, sedangkan anion teman-teman bisa menggunakan ini soda api ya. Jadi nanti soda api ini dilarutkan ke dalam air, kemudian ini dipakai untuk mengaktifasi anion. Tips yang ketiga, teman-teman jangan sampai ketukar ya. Ketukar dalam arti anion menggunakan HCl, sedangkan kation menggunakan soda api. Ini tertukar, ini teman-teman akan mengalami kegagalan. Sering sekali gagalnya itu karena salah menggunakan regen ya. Regennya itu jangan sampai salah. Itu yang ketiga ya, jangan salah menggunakan regen. Tips yang keempat adalah teman-teman, dalam menggunakan hosing atau tempat, ini teman-teman bisa menggunakan hosing yang di dalamnya kita buat cartridge ini kita buat sendiri dari pipa, setengah in boleh, 3/4 in boleh. Yang bagian bawahnya ini digergaji supaya ada lubang untuk air bisa masuk, namun resin tidak lolos ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan cartridge ya, cartridge seperti ini. Cartridge-nya ini diisi resin ya. Nah, tips yang keempat ini adalah teman-teman harus benar-benar dalam memasang cartridge ini, jangan sampai ada yang bocor, atau sebaiknya resin ini harus penuh dalam satu cartridge ya. Jadi nanti kalau ada kebocoran, maka air itu tidak melewati resin, namun dari input langsung keluar ke output ya. Jangan lupa untuk memasang, ini ada karetnya, kemudian ini ditutup yang rapat dengan menggunakan kuncinya ya. Nah, kalau sudah yakin ini rapat, tidak ada kebocoran ya, barulah nanti tips yang kelima, yaitu rangkailah resin anion dan kation ini secara benar ya, dalam arti urutannya. Jadi dari sumber air yang masuk itu pertama masuk ke dalam resin kation, masuk kation ya. Ini misalnya ini kationnya ini. Nah, ini kation sini. Kemudian keluarnya itu melalui anion. Ini anion ya. Misalkan. Jadi dari kation anion masuk, ini keluar, baru ini output.
air sumber melewati resin, masuk ke anion, anion keluar. Kalau TDS misalkan di sini 100, keluar bisa sampai 30 ya. Kalau resinnya ini cuma setengah liter isinya. Nah, itu. Jadi tips yang kelima itu jangan sampai salah urutannya ya. Kation dulu baru anion. Nah, yang keenam, apabila teman-teman menginginkan TDS-nya itu sampai 0 ya, maka air output yang keluar itu yang sudah turun sepertiganya, kita sirkulasi balik lagi. Jadi keluar, masuk lagi ke kation ya, kemudian anion ya. Ini keluar, airnya dipompa lagi masuk ke sini, keluar. Kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian tips yang ketujuh, dicek menggunakan TDS meter. Apakah input dan outputnya ini ada perbedaan TDS? Misalnya 100, keluar masih 100, berarti ini belum bekerja. Dicek ulang. Itu yang ketujuh ya. Jadi dicek TDS output dan TDS input. Ya. Kemudian yang kedelapan. Nah ini, cara pembilasan itu harus betul-betul bersih dalam melakukan regenerasi. Jadi ini dicuci dengan atau diregenerasi menggunakan HCl, direndam. Cara mengaktifasi regenerasinya ada di video saya, cuman perlu diingatkan bahwa dalam proses pembilasan itu harus benar-benar bersih. Tidak ada sisa-sisa regen yang masih menempel di resin. Jadi dibilas lagi, bilas lagi. Caranya gimana? Caranya diukur. Setelah dibilas, diukur TDS-nya apakah sudah sama dengan TDS air bakunya. Ya, kalaupun masih lebih sedikit, tidak terlalu banyak. Ini juga begitu. Diregenerasi pakai soda api, kemudian dibilas. Air bilasannya itu harus sama dengan air pada saat digunakan. Jadi kalau baru dikasih soda api kan pasti TDS-nya ribuan ini ppm-nya. Ya, kemudian dibilas sampai TDS-nya sama dengan air yang digunakan untuk membilas. Nah, saya kira itu saja tipsnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat berhasil membuat air TDS 0. Sampai jumpa di video saya berikutnya.